Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak teacher kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Hari ini masih belajar matematika, ya. Kita belajar kali ini materinya adalah berbagai bentuk pecahan dan cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, masih ingat materi minggu lalu yang sudah teacher berikan? Hari ini kita akan belajar cara mengubah bentuk pecahannya, ya. Ada perubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan pecahan biasa menjadi persen ataupun sebaliknya. Nanti kalau masih ada waktu kita akan materi selanjutnya adalah pembulatan dan penaksiran pecahan. Berikut ini penjelasannya. Silakan disaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak teacher, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar masih yang mengenai pecahan. Hari ini kita belajar berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga pecahan desimal, dan nanti juga ada yang namanya persen. Di sini pecahan biasa dibagi menjadi dua. Di buku kalian di halaman 12, boleh dilihat di halaman 12. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Ini yang dinamakan pecahan murni yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Sedangkan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Berarti pecahan yang tidak murni adalah pecahan yang bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Di sini teacher punya contoh untuk pecahan tidak murni. Misalkan di sini kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ya. Contohnya adalah 5/2 sama dengan titik-titik. Di sini kita akan mengubah 5/2 menjadi pecahan campuran, ya. Kita coba buat dulu pembaginya, ya. 5 dibagi 2, berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, ya. Coba kita 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, berarti yang mendekati 5 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurang 4 1. Berarti 2 yang ini kita tulis di sini 2, ya. Penyebutnya tetap kita tulis 2, sisa 1 kita letakkan di atasnya. Berarti pecahan biasa apabila kita rubah menjadi pecahan campuran adalah hasilnya 5/2, hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya kita belajar pecahan campurannya. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya di buku kalian ada 7/3, yang sama artinya 7 dibagi 3. Ya, boleh dilihat di sini. Di sini contohnya adalah 7, ya. Di sini 7/3 sama dengan titik-titik, ya. Kita buat lagi pembaginya. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, berarti yang mendekati 7 adalah 3 dikali 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 7
dikurang 6 sama dengan 1. 2-nya kita letakkan di sini. Penyebutnya tetap kita tulis 3, sisa 1 di sini. Ya, apabila pecahan biasa 7/3 kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 2/1/3. Lanjut, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Ya, contoh di buku kalian adalah 3/10. Berarti hasilnya adalah 0,3. Misalkan nanti 4/10, hasilnya berarti pecahan desimal adalah 0,4. Ya. Dibaca kalau 0,3 berarti kalau dibaca 0,3. Misalkan 0,15 dibaca 0,15. Ya, itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ingat, pecahan yang berpenyebut 100. 8% artinya 8/100. 5% artinya 5/100. 6% artinya 6/100. Apabila persen kita ubah menjadi pecahan, misalkan di sini contoh di buku kalian adalah 25%. Artinya 25/100. Kita rubah menjadi pecahan biasa, ya. 25% sama dengan titik-titik. Kita mau berubah menjadi pecahan kan? Berarti 25/100. Ini kita bagi, ya. Kita bagi 25 sama-sama dibagi berapa? 25. 100-nya juga dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 20% pecahannya adalah, kalau kita buat pecahan biasanya adalah 1/4. Bagaimana? Gampang, mudah bukan? Contoh nomor 1, teacher kasih latihan 4 ya. Contoh soal nomor 1-nya. Di sini contoh soal nomor 1, teacher garisin dulu terlebih dahulu. Kan di contoh nomor 1 latihan 4, 5/2 tadi. Ya, 5/2 sudah kita kerjakan seperti contoh yang di awal tadi. 5/2, ya. Kita mau merubah, baca soalnya, tulislah bentuk pecahan campurannya, ya. Bentuk pecahan campurannya seperti tadi yang teacher contohkan, dibuat 5 dibagi 2. Berapa 2 dikali berapa hasilnya mendekati 5? Adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. 4 kita tuliskan di sini, ya. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 2 yang ini kita tuliskan di depannya 2, ya. Penyebut tetap ditulis 2, sisanya 1. Yang ini kita tulis di sini. Contoh 2, teacher kasih lagi contoh nomor 2. Di sana ada contohnya 4/3. 4/3. Apabila kita rubah menjadi pecahan biasa, atau kita rubah menjadi pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan campuran, 4 ya dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4? Yang mendekati 4 adalah 3 dikali 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. 4 dikurang 3 berapa sayang? 4 dikurang 3 adalah 1. 1 yang ini tadi kita letakkan di sini depannya. Ya, penyebutnya tetap kita tulis di 3. Sisa 1 di sini kita tulis di sini. Berarti hasilnya adalah apabila pecahan biasa 4/3 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/3. Oke, lanjut contoh selanjutnya yang nomor
nomor 2-nya, teacher beri contoh lagi. Di sini yang A, nomor 2 yang A, contohnya adalah 1/4/5 sama dengan titik-titik. Ya. Di sini lihat baca soalnya. Tulislah bentuk-bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut ini. Berarti kita diminta untuk menuliskan pecahan biasanya, ya, dengan cara seperti ini. Tulis sama dengan, ya, dengan cara adalah penyebutnya 5 kali 1, ya. Ingat 5 kita tulis di sini dikali 1 ditambah 4 sama dengan jangan lupa tanggal tulis per penyebutnya tadi 5. Sekarang kita hitung 5 dikali 1 berapa? 5 ditambah 4 adalah 9 per 5. Ini hasilnya. Yang kedua, teacher kasih contoh lagi yang kedua, nomor 2. Nomor 2-nya adalah yang B, ya, 1/3/7 sama dengan titik-titik. Caranya sama, ya. Penyebutnya adalah di sini 7 dikali 1 ditambah 3 per penyebutnya tadi tulis di sini tuh 7. 7 dikali 1 berapa? Tuh 7 ditambah 3 10 per 7. Gampang bukan? Ya. Iya, gampang sekali, ya. Selanjutnya untuk latihan ketiga. Latihan ketiga kalian diminta merubah pecahan desimal yang sesuai dengan gambar. Nanti yang seperti contoh di halaman 12 ada. Kalian kerjakan seperti contoh, ya. Nomor 4 juga gampang. Kita tuliskan cara membacanya, sayang. Seperti yang teacher ajarkan tadi di awal, cara membacanya seperti apa. Jadi yang kalian kerjakan adalah nanti nomor 1, 2, 3, dan 4 saja. Selanjutnya, mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini kita materi baru, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya, ya. Di sini sudah ada contoh 3/5, ya. 3/5. Jadi cara mengubahnya adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 10, 100, dan 1000. 3/5 penyebutnya yang mana? Penyebutnya adalah 5. 1/4 penyebutnya mana? Penyebutnya adalah 4. Di sini 3/5 kita ubah menjadi pecahan desimal, ya. 5 kita biar hasilnya 10 dikali berapa? Berarti sama-sama dikali 2. Kalau yang di atas pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Jadi 3 dikali 2 itu adalah 6. 5 dikali 2 adalah 10. 6/10 sama dengan, kalau kita bagi hasilnya adalah 0,6. Ya, seperti itu. Gampang? Iya, gampang bukan? Ya, gampang, ya. Yang nomor 2, 1/4. 1/4 berarti 4-nya kita ubah, kalau menjadi 10 tidak mungkin, ya. Berarti kita harus mengubah 4 ini penyebutnya menjadi 100. 1 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali berapa yang hasilnya itu 100. Berarti 4 dikali 25. 1 dikali 25 adalah 25. 4 dikali 25 adalah 100. Jadi 25 per 100. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Kalau kita ubah menjadi pecahan desimal adalah 25 per 100. Hasilnya adalah 0,25. Selanjutnya pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini sekarang kebalikannya, ya. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sama seperti tadi, misalkan di sini 0,25, ya. Di sini tadi kita coba balik 0,25 sama dengan titik-titik.
ya 0,25. Berarti kita buat di sini adalah 25 per 100 sama dengan ya kalau yang tadi dikali sekarang kita dibagi, berarti 25 dibagi berapa dan 100 juga dibagi berapa. 25 dibagi 25 di sini juga ya. Jadi harus sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi pecahan biasanya adalah 1 per 4. Sama halnya seperti 0,75. Sama dengan berapa kalau kita ubah menjadi pecahan biasanya? 0,75 sama artinya adalah 75 per 100. Kita bagi berapa? 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25 juga ya. Jadi kalau di atasnya dibagi 25, di bawahnya penyebutnya juga harus dibagi 25. 75, maaf ini bukan 72 ya. 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3 per 100 dibagi 25 berapa? 4. Maka hasilnya adalah 3 per 4. Gampang bukan? Nah, kalau selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen ataupun sebaliknya, di sini pecahan biasa kita ubah menjadi persen. Ya, untuk mengubah persen ya, pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100 ya. Penyebutnya menjadi 100. Di sini contohnya di buku kalian juga ada di halaman 16. 1/2 sama dengan ya. Tadi kan dia dibilang penyebutnya harus 100. 1/2 dikali sama-sama dikali berapa? Yang hasilnya 100 ya. Berarti 2 dikali 50 hasilnya 100. Yang di atasnya berapa? Dikali 50 juga. Hasilnya adalah 50 ya. 50 berarti kalau 50 per 100 sama dengan 50 per persen. Oke, gampang ya. Selanjutnya, kalau mengubah persen menjadi pecahan biasa, tadi misalkan kita ganti misalkan 25 di sini. 25 sama dengan berarti 25 tadi 25% ya, sama dengan 25 per 100. 25 per 100 kalau tadi dikali, kalau mencari menjadi pecahan biasa kita sama-sama dibagi. 25 dibagi berapa? 100 juga dibagi berapa? Ingat pemilihan dan penyebutnya sama pembagiannya. 25 dibagi 25, 100 juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 berapa? 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Bagaimana? Gampang bukan caranya? Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah teacher berikan tadi. Untuk tugas kalian juga nanti mengerjakan latihan 5. Apabila mengalami kendala silakan boleh bertanya ya. Boleh konsultasi dengan gurunya, dengan teachernya secara langsung. Oke, selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang teachernya berikan. Teacher akhiri, demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi kita hari ini. Gampang, mudah bukan? Pesan teacher, selalu jaga kesehatan. Fokuslah dalam setiap mengerjakan soal-soal yang diberikan. Oke? Selalu semangat, gambate kudasai. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!